Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kitabnya sudah pada ada belum? Ada. Oke, yang sudah ada kitabnya silakan dibuka ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersyukur atas segala nikmatnya, dengan terus meningkatkan keimanan, keilmuan, gerak amal kebaikan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan tadabbur surat Ar-Rahman yang sudah sampai ayat ke berapa kemarin? Ayat ke-6 ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya dan kita akan terjemahkan, kemudian kita akan masuk dalam tafsirnya. Saya akan bacakan sekali dan nanti silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والنجم والشجر
الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والنجم والشجر يسجدان dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepadanya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Alla tatghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Wal arda wada'aha lil anam, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Kemarin kita sudah membahas kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, wabil khusus manusia. Allah Subhanahu wa taala mengawali kenikmatan itu dengan menyebutkan kenikmatan yang tak terhingga, yaitu Allah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan manusia. Karena jika manusia hidup tidak punya pedoman, maka bisa jadi karakter mereka bukan menjadi manusia sempurna, akan tetapi buas seperti binatang. Maka ditegaskan Allamal Qur'an, menunjukkan bahwa kenikmatan yang harus terus kita jaga sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kita semuanya menjaga Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa banyaknya kenikmatan duniawi kepada kita. Lengkaplah kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan ukhrawi dan kenikmatan duniawi. Kemarin kita baru bahas sampai ayat ke-5, ya. Hari ini kita akan lanjutkan pada ayat ke-6 sampai ayat ke-10. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmu wasyajaru yasjudan, ay wan najmu. An-najm di sini kalau kita buka tafsir para ulama, ya, banyak pendapat tentang an-najmu ini, ya. Kalau Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala menjelaskan ada sekitar 4 sampai 5, ya. Sampai 5 pendapat yang dimaksud dengan an-najmu di sini. Yang pertama, an-najmu ay najmus sama wa huwa muwahhadun wal murad bihi jami'un nujum. Kata Imam Al-Mawardi, pendapat an-najmu di sini yang pertama adalah bintang gemintang yang ada di langit. Yang kedua, an-najma an-najma an-nabat alladhi qad najma fil ardi wan basata fiha laysa lahu saqun
wasyajaru ma kana 'ala saqin. Kata Imam Al-Mawardi, an-najmu yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan, segala hal yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tumbuh-tumbuhan itu ada yang ditanam oleh manusia, ada yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Kalau kita berpikir siapa yang menumbuhkan pohon-pohon yang ada di hutan-hutan itu, adakah yang merawatnya? Manusia kewalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah menumbuhkan itu semua. Kemudian yang ketiga, anna sujudahuma dawamudz dzul dawranudz dzulli ma'ahuma kama qala ta'ala yatafayya'u dhilaluhu. Ya, ini sudah bentuk lain ini. Bentuk sujudnya seperti apa ya? Maka di sini disebutkan wan najmu wasyajaru yasjudan. Kalau an-najmu tadi disebutkan bisa artinya bintang gemintang yang ada di langit, ada yang mengartikan wan najm itu pepohonan-pepohonan yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di bumi. Nah, selanjutnya yasjudan itu sujudnya itu seperti apa ya? Sebelum masuk ke situ, Ustaz ingin mengaitkan terlebih dahulu sistem pertanian ya, sistem cocok tanam dengan kondisi bintang gemintang ya. Ini kalau dalam kebudayaan Sunda itu ada masa-masa yang khusus dikaitkan dengan pertanian ya. Ada porekat namanya ya. Porekat senaya gitu. Ya. Dan itu bisa dilihat rasi bintang yang muncul apa. Nah, kalau zaman dulu hanya melihat rasi bintang seperti itu, kalau sekarang kita bisa lebih dalam lagi mengkaji ilmu astronomi. Ya, kondisi langit dengan kondisi bumi itu ternyata ada kaitan yang erat. Ya, jadi jatuhnya bukan pada mistis, tapi jatuhnya pada sains. Situasi dan kondisi iklim, ya, itu sangat berpengaruh pada pertanian. Kenapa terjadi gagal panen yang merata di mana-mana? Nah, ini juga ilmu tersendiri ya. Dan itu nanti silahkan dikaji secara khusus dalam keilmuannya. Saya bukan ahlinya, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ayat ini dibutuhkan ilmu ya, ilmu astronomi, ilmu pertanian, bukan hanya sekedar ilmu tafsir. Dan ini pola penafsiran Al-Quran dengan pendekatan multidisipliner ya. Kemudian yasjudan yanqadani lirrahman fima yuriduhu minhuma. Kedua-duanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan darinya. Nah, semua ciptaan Allah tunduk kepada Allah. Tunduk dengan apa? Dengan yang disebut sunnatullah. Ya, kemarin kita sudah bahas tuh. Matahari, bulan, bihusban terus beredar pada garis edarnya, itu sunnatullah. Sunnatullah fil kaun namanya. Sunnatullah di jagat raya. Ya, begitu juga bintang-bintang dan tumbuh-tumbuhan, semuanya tumbuh. Ya, semuanya ada pada titiknya masing-masing, pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan untuk mereka, dan mereka semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada bitanaqqul bil buruj. Nah, ini perubahan buruj, gugusan bintang, rasi-rasi bintang setiap apa musim itu berbeda-beda. Kalau kita lihat di langit ya, coba perhatikan gitu langit.
Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa beli teropong bintang walaupun yang sederhana ya. Kemudian wadzalika bi ikhrajis thamar, dan itu ada kaitannya dengan ikhrajus thamar, keluarnya atau hasil dari buah-buahan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ada kaitannya antara kondisi pertanian dengan ilmu astronomi ya, ilmu musim ini. Kemudian was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan, ay was-samaa khalaqaha 'aliyah. Kami telah menciptakan langit itu 'aliyah, tinggi, muhakkamatul bina'i, rafi'atul qadri wasya'n. Langit itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, bangunan yang sangat tinggi, wal qadar, rafi'atul qadar, kadarnya sangat tinggi dan juga kondisinya sangat tinggi. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit itu sangat tinggi tanpa penyangga apapun dan tidak terlihat penyangga-penyangganya. Ini adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa ya. Wa amara bil mizan 'inda al-akhdhi wal i'ta' liyanala al-insan haqqahu wafiyan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil mizan, dengan mizan itu neraca arti asalnya, timbangan arti asalnya. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbuat adil ya, sehingga tidak mencong kanan, tidak mencong kiri ya, tidak berat kanan, tidak berat ke kiri. Langit itu menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya langit diangkat tidak seimbang, apa yang akan terjadi? Ya runtuh ya. Jadi menegakkan keadilan itu sangat penting. Nah, kalau kita sekarang bagaimana keadilan itu mau tegak, karena penegak keadilannya jalannya miring nanti gitu ya. Para ahli hukum, para lawyer ya sekarang begitu. Kemudian alla tadghaw fil mizan, ay la tabkhasu fil mizan, jangan curang dalam menegakkan keadilan, jangan melampaui batas tentang neraca keadilan. Ini jangan sampai zalim ya. Wa qimul wazna bil qisti, ay ja'alul wazna mustaqiman bil 'adli wal insaf. Jadikanlah neraca keadilan itu mustaqiman, lurus, adil, insaf ya. Insaf itu tidak melampaui batas. Wala tukhsirul mizan, ay la tutaffiful wazna, jangan curang dalam neraca. Wailul lil mutaffifin wala tanqusuhu, dan jangan suka mengurangi timbangan. Qauli ta'ala wailul lil mutaffifin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Al-Mutaffifin. Wal arda wada'aha lil anam wal arda basataha li ajlil khalqi. Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi li ajlil khalqi, untuk manusia, untuk makhluknya, liyastaqirru 'alaiha, agar manusia itu berada di atas bumi ya, bisa diam, bisa tinggal. Wa tantafi'u bima khalaqahu Allahu 'ala dhahriha, dan agar manusia memanfaatkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas bumi. Qala Ibnu Katsir, ay arsaha bil jibal asyamikhat. Allah Subhanahu wa taala kokohkan bumi ini dengan gunung ya, litastaqirra bima ala wajhiha, agar semua apa yang ada di atas bumi itu menjadi stabil, jadi diem gitu ya. Minal anam wa huwa al khalaiq
wa al-mukhtalifa anwa'uhum wa ashkaluhum wa alwanuhum fi sairi arja'iha, yang mana ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam, ya, mukhtalifah, berbeda-beda, anwa'uhum, macam-macamnya. Ya manusia saja kan macam-macam tuh, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya sawo busuk, ada yang hitam, ya, tapi mengkilat, ya, hitam glowing, ada, ya. Ada yang rambutnya itu jembet kayak sabut, ada yang lurus kayak sapu lidi, oh macam-macam. Ya, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit, ya, ada warna matanya hitam, ada warna matanya biru, oh, macam-macam. Ya, ada apa namanya ini tuh? Hidungnya mancung, mancungnya keluar, mancungnya ke dalam, ya, ada hidung jambu, gede banget. Ada hidungnya kayak Pinocchio, oh macam-macam tuh. Ya. Ada wajahnya oval, ada yang ngotak, ada wajahnya tirus, oh macam-macam. Nah ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini berbagai macam. Untuk apa ini? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan manusia yang bermacam-macam, berwarna-warni, berbeda suku dan bangsa, lita'arafu, agar kalian saling kenal. Ternyata ciptaan Allah itu sangat banyak, bukan untuk saling menguasai, bukan untuk saling mendominasi, bukan untuk saling membunuh. Ya, ini kita sedang sedih nih, kondisi dunia. Lihat Gaza, perang 3 tahun belum beres-beres, ya. Mereka mati bukan karena ditembakin saja, tapi karena kelaparan yang sangat akut. Tetangga kita nih, Thailand dan Vietnam, sedang perang gara-gara memperebutkan candi zaman Sriwijaya, diperebutkan sampai perang. Terus gimana ini? Indonesia sama Malaysia mau perang juga, ya, gara-gara pulau Natuna. Ya Allah, peperangan, ngapain perang? Buat apa perang? Ya, buat apa? Tidak ada manfaatnya, hanya pembunuhan di mana-mana, akhirnya kesedihan di mana-mana, akhirnya kenestapaan di mana-mana. Kita doakanlah semoga para pemimpin kita ini sadar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini mengajarkan kepada kita semuanya, sebenarnya, ya, semua kebutuhan manusia itu sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia ditempatkan di bumi, ya. Kan disebutkan di sini, wal arda wada'aha lil ana, bumi itu telah disiapkan oleh Allah untuk manusia, ya. Bumi tidak goncang, buminya stabil. Ada gunung, dengan gunung itu kan jadi stabil. Dengan gunung itu akhirnya situasi dan kondisi bumi enak untuk ditempati, ya. Tumbuh-tumbuhan berbagai macam tumbuhan jadi. Ada manusia, berbagai macam manusia jadi di situ. Coba antum bayangkan kalau di dunia ini 7 miliar, ya, semuanya persis kayak Kenzo. Bosan atau hidup, betul nggak? Perempuannya sama seperti Atifah. Bingung Atifah loh. Di sini Atifah A, di sini Atifah B. Masa Atifah sampai 1 miliar? Kan bingung, betul nggak? Tapi dengan mukhtalifan alwanuh, berbagai macam bentuk, berbagai macam rupa, kita menjadi tidak bosan hidup. Dan ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, ketika kita membaca surat Ar-Rahman, perbanyak bersyukur. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau perbanyak doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya
wa na'mal salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Karena banyak orang yang telah dijelaskan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, tapi masih banyak orang yang tidak bersyukur. Kita akan lanjutkan lagi esok hari. Semoga ayat-ayat yang kita baca menjadi pengingat bagi diri kita semuanya yang sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.